Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku yang lolos dalam seleksi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang visi dan misi SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Untuk itu, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai visi dan misi sekolah. Kalian mungkin sering mendengar dan menggunakan istilah visi dan misi, terutama di lingkungan sekolah. Namun, apakah kalian tahu perbedaan visi dan misi? Secara umum, visi merupakan serangkaian kata yang merujuk pada impian, cita-cita, atau tujuan dari sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka harus ada tindakan yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau pribadi untuk mewujudkan visi tersebut. Tindakan-tindakan yang dilakukannya disebut dengan misi. SMA Negeri 2 Rangkas Bitung memiliki visi menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, berkarakter budaya bangsa, dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Berbicara mengenai visi, dalam mencapai visinya, SMA Negeri 2 Rangkas Bitung memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, membentuk peserta didik yang religius dan toleran, tercermin dalam perilaku di sekolah dan masyarakat. Kedua, meningkatkan kompetensi siswa di bidang akademik dan non-akademik yang dapat bersaing dan diandalkan di tingkat regional dan nasional. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan yang mampu memasuki perguruan tinggi negeri. 4. Membentuk peserta didik yang kreatif dan inovatif dalam seni budaya dan olahraga. 5. Mengembangkan sistem pembinaan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif. 6. Mengembangkan sistem manajemen dan manajerial sekolah yang handal dan berkualitas. 7. Menumbuhkan karakter budaya bangsa yang berakhlak mulia. 8. Mewujudkan kedisiplinan dan kesadaran terhadap norma-norma yang berlaku. 9. Membentuk pribadi yang sportif dan bersikap ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Ke-10. Menumbuhkan dan melestarikan budaya lokal. 11. Meningkatkan kecakapan hidup atau life skill, soft skill, dan hard skill agar mampu berkompetisi di era global. 12. Melaksanakan program pengembangan sekolah yang ramah lingkungan dan sosial. Terakhir, mengembangkan sekolah menuju sekolah model dan adiwiyata mandiri. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang terakhir yaitu tujuan jangka panjang yang terdiri dari 13 poin. Pertama, menjadi peserta didik yang bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan memiliki karakter budaya bangsa. Kedua, mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, berkualitas, dan berprestasi dalam bidang sains, teknologi, olahraga, dan seni. Tiga, membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri. 4. Membentuk peserta didik yang cinta lingkungan dan masyarakat sekitar sehingga mampu memberikan manfaat dan berkiprah di masyarakat dan lingkungan sekitar. 5. Menghasilkan peserta didik yang toleran, demokratis, dan menghargai segala macam perbedaan. 6. Menghasilkan peserta didik yang memiliki nilai baik pada ujian sekolah dan ujian nasional. 7. Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri. 8. Menghasilkan peserta didik yang taat terhadap aturan dan norma yang berlaku. 9. Menghasilkan peserta didik yang siap bersaing pada tataran global. 10. Menghasilkan peserta didik yang mampu hidup mandiri melalui jalur seni budaya dan olahraga. 11. Menghasilkan pola pelayanan yang efektif dan efisien. 12. Menghasilkan mutu dan prestasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang baik. Dan yang terakhir, menghasilkan peserta didik yang berperilaku hidup sehat, peduli lingkungan, dan hemat energi. Untuk mengetahui keberhasilan dalam mewujudkan visi sekolah, dapat terlihat dari beberapa indikator, di antaranya menunjukkan adanya rutinitas pelaksanaan ibadah peserta didik sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing,
menunjukkan adanya jiwa toleransi terhadap agama lain dalam melaksanakan ibadah, adanya peningkatan lulusan yang diterima di perguruan tinggi, banyaknya lulusan yang diterima di dunia kerja, adanya peningkatan hasil ulangan, banyaknya peserta didik yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, adanya peningkatan raihan prestasi, sarana dan fasilitas pembelajaran yang digunakan secara optimal, kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bekerja secara profesional sesuai mekanisme pelaksanaan tugas yang diembannya, lalu tercermin sikap dan perilaku peduli lingkungan dari setiap warga sekolah, dan yang terakhir, meraih kategori sekolah adiwiyata mandiri maksimum 2021. Terwujudnya visi di atas merupakan tanggung jawab bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, kalian sebagai peserta didik baru dapat mengambil bagian dalam mewujudkan visi dan misi sekolah.